Selamat sore, di sini kami dari kelompok Biokimia, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dari kelas B akan mempresentasikan mengenai mikromineral yang kami review dari PowerPoint Nurul Risa Alia dan kawan-kawan dengan dosen pengempu Profesor Dr. Hewan Iwan Harjono Utama. Di sini anggota kelompok kami ada Christian Ratu dengan nomor NIM terakhir 055, saya sendiri Santi Rahayu 056, Fadil Ahmad 057, Angelica Ramadian 058, dan Alfain Nova 059. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian mineral mikro. Mineral mikro merupakan kelompok mineral yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang relatif kecil. Walaupun jumlahnya sedikit, kekurangan unsur mineral ini akan menyebabkan terganggunya proses fisiologis yang terjadi dalam tubuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai jenis-jenis mineral mikro, yaitu besi, seng, iodium, tembaga, mangan, krom, selenium, molibden, fluor, dan kobalt. Yang pertama yaitu Fe atau besi. Tubuh manusia mengandung lebih kurang 3,5 sampai 4,5 gram zat besi, di mana ditemukan dalam darah. Sementara sisanya ditemukan di hati, susum tulang, dan otot. Peran besi ini yaitu dalam produksi sel darah merah. Gejala kekurangan zat besi. Gejala kekurangan zat besi ini ada kesulitan bernafas, di mana nafas terengah-engah, jantung yang berdetak lebih cepat, kelelahan, kesulitan memusatkan perhatian, tidur yang tidak pulas, ujung bibir yang pecah-pecah, iritasi mata, serta kerontokan rambut. Sumber Fe. Sumber Fe yang baik ada pada makanan hewani seperti daging ayam dan daging ikan. Sumber lainnya yaitu telur, serealia tumbuk, kacang-kacangan, sayuran hijau, dan beberapa jenis buah, seperti pada gambar yang sudah tersedia. Kemudian, fungsi Fe atau besi yaitu zat besi dalam tubuh berperan penting dalam berbagai reaksi biokimia, antara lain dalam memproduksi sel darah merah. Kemudian, zat besi berperan sebagai pembawa oksigen, di mana oksigen pernapasan yang menuju jaringan atau sel. Kemudian, ada zat besi juga sebagian dari beberapa enzim hemoprotein. Enzim ini memegang peran penting dalam proses oksidasi reduksi dalam sel. Sitokrom merupakan senyawa hemoprotein yang bertindak sebagai agen dalam perpindahan elektron pada reaksi oksidasi reduksi dalam sel. Kemudian ada kekurangan dan kelebihan Fe. Kekurangan Fe ini akan berakibat anemia, gangguan fungsional tubuh, pucat, lemah, letih, pusing, dan kurang nafsu makan, menurunnya kekebalan tubuh, serta gangguan penyembuhan luka. Sedangkan kelebihan Fe ini akan berakibat menurunnya penyerapan dan penggunaan seng dan tembaga, serta menyebabkan gangguan fungsi hati dan jantung. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai Zn atau seng. Seng adalah salah satu mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Fungsi seng terbilang sangat vital bagi kelangsungan hidup sel-sel manusia, salah satunya sebagai zat perantara bagi lebih dari 70 macam enzim dan protein yang ada di tubuh manusia. Selain itu, seng juga berperan dalam proses pembentukan genetik, yaitu pada DNA. Kebutuhan seng manusia sangat sedikit. Dalam keadaan normal atau sehat, jumlah yang dianjurkan untuk pria adalah 15 mg per hari dan pada wanita yaitu 12 mg per harinya. Sumber dari Zn ini adalah di mana sumber utamanya ada daging, unggas, telur, ikan, susu, keju, hati, lembaga gandum, ragi, selada, roti, dan kacang-kacangan. Sumber paling baiknya adalah protein hewani, terutama daging, hati, kerang, biji-bijian, serealia, leguminosa, dan telur. Terdapat juga pada gambar di samping. Kemudian, kekurangan dan kelebihan dari Zn, di mana kekurangannya adalah akibat kekurangan seng ini pertumbuhan badan tidak sempurna. Kemudian gangguan keterlambatan pertumbuhan kematangan seksual, misalnya pencernaan terganggu, gangguan fungsi pankreas, dan kerusakan permukaan saluran cerna. Kemudian ada gangguan sistem saraf dan fungsi otak, serta mengganggu metabolisme dalam hal kekurangan vitamin A, gangguan kelenjar tiroid, gangguan nafsu makan, serta memperlambat penyembuhan luka. Setelah itu, kelebihan dari Zn ini yang pertama ada jika kelebihannya 2-3 kali akan menurunkan absorpsi tembaga. Kemudian kelebihan 10 kali akan mempengaruhi metabolisme kolesterol, mengubah nilai lipoprotein, dan dampaknya dapat mempercepat timbulnya aterosklerosis.
Kemudian kelebihannya sampai sebanyak 2 gram atau lebih dapat menyebabkan muntah, diare, demam, kelelahan, anemia, dan gangguan reproduksi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fadil Ahmad Zulfikar dengan NIM akhir 057 dari kelas B. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang iodium. Iodin atau iodium adalah unsur kimia pada tabel periodik yang memiliki simbol I dan nomor atom 53. Unsur ini diperlukan oleh hampir semua makhluk hidup. Iodin adalah halogen yang reaktivitasnya paling rendah dan paling bersifat elektropositif. Peran iodin bagi tubuh dibutuhkan oleh kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Tiroksin adalah hormon yang mengatur aktivitas organ, mengontrol pertumbuhan, membantu proses metabolisme. Iodium merupakan komponen esensial tiroksin dan kelenjar tiroid. Iodium ada di dalam tubuh dalam jumlah sedikit, yaitu sebanyak kurang lebih 0,00004% dari berat badan atau 15-23 mg. Sekitar 35% dari iodium ini ada di dalam kelenjar tiroid yang digunakan untuk mensintesis hormon tiroksin, teriodotirinon atau T4, dan triiodotirinon atau T3. Hormon-hormon ini diperlukan untuk pertumbuhan normal, perkembangan fisik, dan mental hewan dan manusia. Selanjutnya, sumber iodium. Sumber iodium terdapat pada ikan, susu, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayuran. Tabel kandungan iodium dalam bahan makanan. Ikan laut, berat basah 30, berat kering 116. Ikan air tawar 832, berat basahnya, berat keringnya 3715. Kerang, berat basahnya 798, berat keringnya rata-ratanya 3866. Daging, berat basahnya 50, berat keringnya tidak diketahui. Susu, berat basahnya 47, berat keringnya tidak diketahui. Telur, berat basahnya 93, berat keringnya tidak diketahui. Serealia, berat basahnya 47, berat keringnya 65. Buah-buahan, berat basahnya 18, berat keringnya 154. Kacang-kacangan, berat basahnya 30, berat keringnya 234. Sayuran, berat basahnya 29, berat keringnya 385. Selanjutnya, dapat kekurangan iodium. Yang pertama, pembekakan di leher atau gondok. Kedua, kenaikan berat badan yang tak disangka. Tiga, rasa lelah dan lemah. Keempat, rambut rontok. Kelima, kulit kering dan mengelupas. Keenam, merasa kedinginan yang tak biasanya. Ketujuh, gangguan kehamilan. Kedelapan, menstruasi yang berat dan tidak teratur. Dampak kelebihan iodium yaitu hipertiroidisme, Grave, toxic multinodular goiter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang selenium. Selenium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Se dan nomor atom 34. Elemen ini ditemukan oleh John Jacob Berzelius pada tahun 1817. Nama ini diambil dari bahasa Yunani selene, yang berarti bulan. Fungsi selenium. Yang pertama, meningkatkan efisiensi sehingga DNA dapat memperbaiki dirinya. Pada kadar tinggi, selenium dapat bersifat langsung sebagai racun terhadap sel-sel kanker. Yang kedua, menghambat pertumbuhan tumor dalam jaringan payudara manusia. Yang ketiga, dapat mendeaktifkan toksisitas radiasi di dalam tubuh. Yang keempat, bekerja membersihkan darah dari efek kemoterapi dan malfungsi liver. Kelima, stimulan paten bagi sistem kekebalan. Sumber selenium. Yang pertama ada kacang Brazil, kedua ikan, ketiga daging sapi, keempat ada roti gandum, kelima ada ayam, keenam ada ham, ketujuh ada daging kalkun, kedelapan ada keju, kesembilan ada telur. Dampak kekurangan dan kelebihan selenium. Kekurangan akan mengakibatkan penyakit jantung, meningkatkan resiko stroke, dan terakhir kegagalan organ. Dampak kelebihannya, yang pertama kerusakan saraf, tubuh letih dan lesu, dan terakhir kuku pecah-pecah. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Angelika Ramadea Putri Chandranisa dengan NIM belakang 058 akan menjelaskan tentang kuprum. Kuprum atau tembaga sangat dibutuhkan dalam proses metabolisme, pembentukan hemoglobin, dan proses fisiologi dalam tubuh. Tembaga ditemukan dalam protein plasma seperti seruplasmin yang berperan dalam pembebasan besi dari sel ke plasma. Tembaga juga merupakan komponen dari protein darah, antara lain eritrokropin,
dalam eritrosit yang berperan dalam metabolisme oksigen. Tembaga merupakan bagian dari enzim-enzim dalam sel jaringan, berperan dalam aktivitas enzim, pernafasan, sebagai kofaktor bagi enzim tironase dan sitokrom oksidase. Kuprum sendiri dapat ditemukan di tiram, jamur, alpukat, keju, tempe, daging, kacang-kacangan, tanaman polong yang dikeringkan, dan gandum. Adapun fungsi dari kuprum sendiri yaitu 1. Sebagai komponen enzim, yang kedua pembentukan sel darah merah, yang ketiga pembentukan tulang. Akibat dari kekurangan Cu yaitu anemia pada anak-anak yang menderita malnutrisi. Akibat kelebihan Cu yaitu pengendapan tembaga di otak dan kerusakan hati. Selanjutnya ada mangan. Adapun fungsi dari mangan yaitu 1. Berperan sebagai katalisator dari beberapa reaksi metabolik yang penting pada protein, karbohidrat, dan lemak. Yang kedua, pada metabolisme protein, mangan mengaktifkan interkonversi asam amino dengan enzim spesifik seperti arginase, prolinase, dipeptidase. Metabolisme karbohidrat, mangan berperan aktif dalam beberapa reaksi konversi pada oksidasi glukosa dan sintesis oligosakarida. Pada metabolisme lemak, mangan berperan sebagai kofaktor dalam sintesis asam lemak rantai panjang dan kolesterol, metabolisme energi, dan sintesis lemak. Sumber dari mangan dapat dijumpai di sayuran hijau, buah-buahan, kacang-kacangan, rempah-rempah, ikan, teh, kopi, gula, dan biji labu. Dampak kekurangan dan kelebihan mangan dengan kelebihannya yaitu keracunan yang terjadi bila lingkungan terkontaminasi oleh mangan, biasanya dalam jangka waktu lama. Kekurangan mangan dapat menyebabkan steril pada hewan jantan dan betina. Keturunan dari induk yang menderita kekurangan mangan menunjukkan kelainan kerangka. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini perkenalkan saya Alfaina Faumairah dengan NIM 20095111059. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kromium. Kromium merupakan suatu mikroesensial dalam tubuh yang diproduksi juga oleh tubuh untuk mendorong glukosa agar dijadikan energi. Asupan kromium yang optimal akan menurunkan jumlah insulin untuk menjaga gula darah. Terdapat sekitar 0,4 hingga 6 mg dalam kadar yang lebih rendah daripada umumnya. Sumber dari kromium itu sendiri dapat berupa gandum, roti, anggur, bayam, daging sapi, kuning telur, susu, kacang-kacangan, dan masih banyak lainnya. Fungsi dari kromium itu sendiri yaitu menjaga keseimbangan gula darah, meningkatkan efisiensi kerja insulin sebagai glucose tolerance factor, menurunkan berat badan dengan cara mengubah lemak menjadi energi, menurunkan kolesterol dan trigliserid agar menjaga kesehatan jantung, meningkatkan massa otot, serta membantu sintesa kolesterol, lemak, dan juga protein untuk meningkatkan jaringan otot. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai fluorium. Fluorium ini dapat melindungi lubang gigi dalam jumlah yang menengah di bawah 4 mg per liter. Fluorium ini akan bertanggung jawab terhadap kerusakan gigi. Fluorium ini dalam jumlah di atas 2 mg per liter akan merusak pertumbuhan gigi orang dewasa sebelum menjadi gigi tetap. Fluorium juga berfungsi untuk pembentukan serta pertumbuhan struktur gigi. Sumber-sumber dari fluorium itu terdapat dalam telur, sayuran, kacang-kacangan, susu, daging, bawang, keju, dan masih banyak lainnya. Dapat kita lihat pada gambar ini, fluorium bersama dengan hidroksiapatite pada pembentukan fluorapatite pada tulang dan juga gigi. Sedangkan pada gambar ini, fluorium sebagai inhibitor yang bersaing dengan substrat enolase dalam pembentukan fosfopoenolvirufat. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang MO atau molibden. MO atau molibden itu merupakan salah satu jenis mineral mikro yang berperan penting bagi tubuh. Mineral ini terkandung di dalam tanah dan bisa berpindah ke tumbuhan, kemudian ke hewan yang mengkonsumsi hewan tersebut.
Sumber dari MO dapat kita dapati pada susu, hati, serealia utuh, dan kacang-kacangan. Untuk fungsi MO sendiri, yaitu dia bekerja sebagai kofaktor berbagai enzim, antara lain ada santin oksidase, sulfat oksidase, dan aldehid oksidase yang mengkatalis reaksi-reaksi oksidasi reduksi seperti oksidasi aldehid purin dan pirimidin serta santin dan sulfit. Berikut adalah dampak dari kelebihan MO dan kekurangan MO di dalam tubuh. Untuk kelebihannya sendiri, itu berhubungan dengan sindroma mirip penyakit gout, disertai peningkatan nilai molibden, asam urat, dan oksidasi santin di dalam darah. Konsumsi sampai 0,54 mg sehari dapat menyebabkan kehilangan tembaga melalui urin. Akibat kekurangan MO pada makanan belum terlihat untuk saat ini, namun untuk jumlah molibden dalam tubuh itu sangat sedikit. Lalu ia juga segera diabsorpsi dari saluran cerna dan makanan parenteral total. Gejalanya adalah mudah tersinggung, pikiran kacau, peningkatan laju pernapasan, dan denyut jantung yang dapat berakhir dengan pingsan. Selanjutnya ini adalah mineral mikro terakhir yaitu kobalt atau CO. Kobalt merupakan unsur mineral esensial untuk pertumbuhan hewan dan merupakan bagian dari molekul vitamin B12. Kobalt juga merupakan kofaktor enzim yang terlibat dalam biosintesis DNA dan metabolisme asam amino. Tidak hanya itu, kobalt juga diketahui mampu meningkatkan produksi sel darah merah. Kemudian sumber dari kobalt. Mikroorganisme dapat membentuk vitamin B12. Hewan memamah biak juga memperoleh kobalmin melalui hubungan simbiosis dengan mikroorganisme dalam saluran cerna. Untuk manusia itu tidak dapat melakukan simbiosis ini, sehingga harus memperoleh kobalmin dari makanan hewani, seperti hati, ginjal, dan daging. Makanan nabati mengandung sedikit kobalt tergantung pada kandungan tanah tempat tumbuhnya. Berikut ini adalah fungsi kobalt. Kobalt yang merupakan vitamin 12 itu diperlukan untuk mematangkan sel darah merah dan menormalkan fungsi semua sel. Kobalt mungkin juga berperan dalam fungsi berbagai enzim seperti yang sudah dijelaskan di slide awal tadi. Kobalt dianggap membantu memperbaiki mielin yang mengelilingi dan melindungi sel saraf. Ini juga membantu pembentukan hemoglobin yang merupakan metaloprotein mengandung besi yang ditemukan di sel darah merah dan digunakan untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Kobalt juga membantu mengatur dan merangsang produksi beberapa enzim. Oke teman-teman, jadi itulah beberapa mineral mikro yang dapat kami sampaikan pada video ini. Semoga penjelasan kami berguna bagi teman-teman semua. Kami dari kelompok mineral mikro juga memohon maaf jika ada kesalahan pengucapan dan ada beberapa penjelasan yang kurang jelas bagi teman-teman. Di akhir kata, kami dari kelompok mineral mikro mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya.